Saya harus bangun pagi naik bus bergelantungan dari Ciledug sampai Sudirman. Oh, Ibu tinggal di Ciledug ya? Iya, jadi ba'da subuh itu sudah bangun nyiapin makan ransum karena saya nggak jajan. Bergelantungan teman-teman saya itu, waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Apa kabar hari ini? Kita berjumpa dengan salah satu tokoh di Balikpapan. Beliau adalah istri dari Wakil Wali Kota terpilih Bapak Tohari Aziz. Sudah ada di kediaman beliau Ibu Risti Utami Dewi. Selamat pagi Ibu Risti. Pagi, Assalamualaikum Mas Ade. Salam. Tribuners, ini agak canggung ya karena saya juga baru pertama kali ketemu dengan Ibu Risti. Tapi kita akan coba tanya-tanya beliau karena kita tahu beliau adalah tokoh di Balikpapan. Tapi ketika saya lihat di Wikipedia ini tidak terlihat siapa itu sosok Ibu Risti Utami Dewi. Padahal dalam teori atau kebiasaan biasanya kalau ada tokoh hebat tentu ada pendamping yang kuat juga. Nah, kita ingin buktikan apakah benar teori seperti itu dengan berbicara langsung dengan sosok Ibu Risti Utami Dewi. Selamat pagi Ibu Risti. Pagi Mas Ade. Kabar, Ibu? Baik, alhamdulillah saya hari ini sehat. Ibu ini banyak yang tanya-tanya siapa sih Ibu Risti Utami Dewi ini? Mungkin Ibu boleh cerita dari lahirnya mungkin kan orang Balikpapan asli atau iya. mungkin dari di luar Balikpapan. Oke. Iya, selamat pagi teman-teman Tribun Kaltim. Saya Risti Utami Dewi Nataris, saya lahir di Balikpapan 2 Januari 75. Saya orang Jawa Mas, cuma bapak ibu saya asli Jawa, cuma merantau di Balikpapan. Jawanya mana Bu? Bapak saya Mojokerto, ibu saya Malang. Tapi saya juga ada darah Purworejo juga, Jawa Tengah dari mbah saya. Saya sekolah di SD 004 Balkot, dulu kan masih selatan ya. Saya alumni SMP 1 tahun 90 dan juga saya alumni juga SMA 1 tahun 93. Saya setelah dari SMA saya lanjut kuliah di Malang, ambil akuntansi tahun 97 lulus. Setelah itu karena masih jiwa muda ya, pingin kita improve ilmu kita, saya melamar ke Jakarta. Saya dapat di bank swasta waktu itu sempat hampir 3 tahun mas saya di Jakarta karena saya backgroundnya akuntansi, maka saya bilang juga akuntansi juga. Terus tahun 2000 karena Jakarta tuh kacau ya, suasana kacau, itu saya pulang ke Balikpapan. Saya ngelamar lagi di Coca-Cola. Jadi saya ini aslinya memang orang marketing, tapi pas di Coca-Cola ngelamar marketing kok ngelamar akuntansi tapi dikasih marketing. Mungkin lihat saya banyak ngomong kali ya gitu. Jadi saya coba belajar ilmu marketing dari Coca-Cola itu. Saya ditempa ilmu bagaimana saya harus menghadapi semua masyarakat. Nah itu saya belajar Mas. Nah itu Mas Ade, saya belajar. Memang susah sih awalnya karena saya namanya orang kantoran di bank ya di Jakarta. Ini harus turun ke lapangan. Jadi kita harus berbicara bermacam karakter. Jadi kita gimana nawarin produk kita bagaimana bisa yakin ke kita tuh kan susah. Tapi itu belajar proses. Sampai awalnya nah ini dengan Pak Tohari, stop Bu. Sebelum sampai Pak Tohari Bu, ini saya mau tanya, berarti Ibu adalah keturunan dari Jawa gitu ya? Dari Purworejo tadi sebutnya. Iya. Nah itu Bapak kesini sama Ibu kesini itu bapaknya Ibu? Atau? Bapak ibu saya, bapak saya yang kesini. Kesini ya Bu? Iya, itu yang ke karena Balikpapan. diajak atau memang ingin mencari kehidupan? Bapak saya karena ada kakaknya. Oh ada? Iya, ikut bude saya. Boleh tahu nama Bapak dan Ibu? Bapak saya almarhum Bapak Tunggul Nataris, pensiunan BNI 46. Ibu saya, Ibu Sri Rahayu, pensiunan kepala sekolah.
kepala sekolah. Iya. Dan ibu anak Saya anak pertama dari 2 bersaudara. dari 2 bersaudara. Iya, saya perempuan semua, Mas. Oke. Iya. Dan ibu lahir di Balikpapan. Iya, Di mana Bu Balikpapan. Balikpapannya? Iya. Di Balikpapan Utara di. Saya dulu aslinya orang Sentosa. Oh, oke. Iya, Siap. Sentosa di bawah Chevron itu. Ah. Nah, saya di situ, Mas. Nah, Baru pindah ke ibu Bayangkara. bisa menceritakan masa-masa kecil di Sentosa itu sebelum kita beranjak ke Pak Iya, Tohari, Bu ya. Iya, iya. Itu seperti apa kehidupan ibu? Apakah tadi kan karyawan BNI kalau Iya, salah? iya. Dan ibu menikmati betul masa-masa kecil itu, Bu? Ya, jadi gini, saya lahirnya emang di Sentosa, cuma karena kami ini kan emang karena pegawai ya, Mas ya. Saat itu kan bapak saya itu kan masih pegawai biasa lah, karena ibu juga guru, masih guru. Berapa sih gajinya dulu ya ibu saya itu, tapi karena ibu saya itu pendidik, maka saya itu memang diajar disiplin dari kecil gitu. Jadi ibu saya dominan, karena ibu saya guru, saya diajarin disiplin. Kalau bapak ya karena saya anak pertama, emang saya ditempa lah. Dari kecil emang ditempa untuk kamu tuh harus jadi berhasil, Ti, karena kamu anak perempuan, berperempuan kamu harus berhasil. Gitu saya di Bayangkara, ya karena kami di kampung ya biasa, kita main-main ajakan, main apa tuh yang letupan itu, main gambar, main asinan. Saya sudah ngalami semua tuh kami di Bayangkara. Ibu berarti masa kecil itu ikut juga sekolah TK, kemudian Iya, saya dari TK. Saya TK Trisula, depannya Bayangkara, di SD kan. Nah, saya TK saya di situ. SD-nya di mana, Bu? Di SD 04, sekarang 04 Balkot. Ah, ah. Ya, di Bayangkara situ. Nah, saya di situ. Masih kumpul-kumpul dengan teman-teman? Masih, saya masih ya? akrab. Nah, Saya kenangan termanis, Bu, saya mau lihat. Iya. Kenangan termanis dengan teman-teman waktu itu di SD seperti apa, Bu? Ya, kenangan teman saya karena kita ini masih kecil ya, masih belum terkontaminasi lah dengan sekarang itu. Kami itu akrab. Jadi dulu tuh yang namanya nilai-nilai persahabatan tuh lebih kental. Jadi di saat satu yang A lagi sedih kita menghibur, kita nggak ada uang sangu kita dikasih, kita beli bakso waktu Mas 500 perak kita bagi 2, nah gitu. Oh, pernah makan bakso sepiring berdua, Iya, Bu, ya? iya kita bagi 2. Kan dulu kan bagi begitu dua. kan, kita bagi 2 kan. Jadi misalnya kita beli, kan kita kasih juga, Mas. Saya juga kadang-kadang saya nggak ada saya dikasih. Jadi kita juga begitu kan. Kayak kita kembali balik sama teman begitu. Nah, Gitu. siapa teman terbaik waktu Ibu kecil itu, Bu? Itu namanya Mbak Among. Oh, masih ada, Bu, ya? Masih ada. Saya kami akrab. Sampai sekarang masih tetap komunikasi. Iya. Nah, kalau masa kecil di SD itu, Bu, Iya. pernah melakukan hal yang agak jahil nggak, Bu? Atau mungkin nakal di masa itu, Bu? Saya nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak Ya, ada. karena sudah nggak ada. dididik oleh Ibu dan Iya, Bapak disiplin, betul. Bu, ya? Iya, karena ibu saya mendidik saya nggak ada, jujur aja. Jadi Iya. selain tadi kehidupan yang enak di masa SD itu kemudian akrab dengan teman-teman. Nggak enaknya dalam segi apa ini? Kalau dari segi ekonomi kami tidak enak karena kami bapak ibu saya emang orang biasa, Mas. Jadi kami kata-kata enak tuh mesti enak, kalau pendidikan enak lah karena ibu saya guru ya. Tapi kalau untuk segi ekonomi kami ini sama-sama berjuang dari bawah, bapak ibu saya. Jadi mengalami Begitu. masa-masa sulit Iya, juga, saya Bu, ya? dulu kecil jualan es. Jadi Itu mbah usia saya berapa, Bu? Jualan es itu? 5 SD. 5 Jadi SD. kan dulu kan di Bayangkara itu kan ada kantin-kantin ya. Jadi guru tuh boleh nitip gitu, nitip. Saya ada es, nitip gitu. Jadi saya sama tante saya buat es titip gitu. Terus saya juga karena saya hobi baca, saya tuh kan sering ada buku-buku tuh saya di depan rumah saya tuh buat perpustakaan gitu loh, Mas. Jadi teman-teman tuh pinjem buku 100 perak, pinjem gitu saya. Itu inisiatif Ibu Saya sendiri karena saya berpikir ibu saya kan namanya guru berapa sih ya, gajinya ya, jadi saya juga pengen juga jajan ya. Jadi saya sama adik saya berdua, ayo deh kita buat, ayo kita sama-sama. Jadi buku itu kita kita atur, Mas. Temen datang berapa Riz? 100 perak sejam dulu. Oh, tahun sewa buku pinjam. ya Sewa pinjam. begitu. Dan juga jualan es juga. Ya, es depan rumah. Karena saya sudah taruh di kantin, itu es depan rumah saya taruh termos, saya duduk nungguin sambil baca buku gitu, Mas, begitu. Oh, nah Ibu Iya. ingat nggak berapa untungnya saat itu, Bu? Saat itu sih saya 1.000 kali ya, Mas ya. 1.000. Iya. Itu udah kalau bangsa sekarang itu berapa, Bu? Setara berapa? Mungkin 20.000. 20.000. Iya, dulu itu begitu. Dan digunakan untuk apa, Bu? Nah, karena kami suka jajan, Oke. nah, saya suka jajan nih, Mas. Oke. Jadi saya bawa uang 20.000 itu ke warung. Saya beli tepung terigu, gula pasir sama kelapa. Dibuatin kayak apa? Odading kali ya zaman sekarang. Odading, Ya oke. gitu. Dimasak Ibu sendiri? Iya, sama ibu saya gitu. Kadang-kadang saya kalau itu buku sudah nggak ada, saya jual koran. Karena bapak saya dari bank itu kan sering kita kumpulin koran itu banyak, kita baru jual. Berapa kilo, Mbah?
anu Risti sekilo. Ya udah Mbah, kata ibu saya belikan tepung ya sama gula sama kelapa gitu. Kita barter. Itu inisiatif juga? Iya. Bukan atas perintah ibu bukan. gitu. Nah itu Gitu. ibu kenapa bisa berpikir begitu Bu? Ya karena kita kan di rumah lihat ibu kita kan hanya makan cukup sehari 3 kali, tapi kita pengen jajan ya, tapi kita nggak ada uang ya, kita begitulah. Kita inisiatif. Oke, artinya ibu waktu itu dapat uang jajan dari ibu sendiri berapa? Kalau dulu tuh masih berapa Mas ya? 500 perak kali Mas ya? 100 perak ya? Iya. Jadi ibu inisiatif untuk Iya. mencari 1.000, Mereka suka makan 1.000 memang. rupiah itu Iya, ya? Oke, iya, oke. iya. Nah, beranjak ke mungkin masa-masa SMP, Bu, Iya. mulai remaja, masih ingat kenangan terbaik di masa itu Bu? SMP ini namanya masih ABG ya. Ini ABG nih. ABG kita ketemu semua temen dari sekolah Sebalikpapan. Itu favorit ya sampai sekarang satu ya. Ya. Nah itu saya mulai serius itu. Waktu itu Seriusnya kenapa bisa milih SMP itu Bu? karena nilai saya tinggi. Wih. Saya terserah saya ini jujur aja masuk pintar lah. Bukan kita masuk pintar, saya ini masuk pintar lah. Bukan benar-benar cukup lah, maksudnya bisa masuk bisa ke S1 sekarang saya lumayan pintar gitu. Itu kenangannya kalau SMP itu kenangannya ya karena saya tuh harusnya belajar gitu loh Mas. Saya tuh ibu saya tuh hanya belajar dan belajar. Waktu gitu. Jadi saya tuh jarang juga kumpul-kumpul jarang karena saya emang latar belakang ibu saya kan guru, jadi saya harus belajar terus gitu di Jadi rumah. minta sama ibu untuk terus belajar gitu. Iya. Dan untuk untuk jualannya sendiri gimana? Oh enggak, sudah. Sudah berhenti. Karena bapak saya tahun 87 itu mulai enak lah, tapi saya enaknya di bank kan enggak kayak sekarang. Ya mulailah saya nggak jualan lagi gitu. Tapi saya masih sering sih nitip-nitip. Emang saya kan di rumah tuh kan emang suka masak Mas Ade. Jadi kadang bikin keripik. Jadi kita malam itu ya sebelum aja tuh keripik itu ditaruh plastik baru kita pakai gelin tuh lah. Set itu kan. Gunting, ngepakin. Oh. Kan begitu. Nah, kita bertitip ke warung-warung. Begitu. Berarti sudah ada jiwa marketing juga deh Ibu dari SD kemudian Sebenarnya, SMP, Bu, ya? tapi kan saya kan belum kesana Belum pikirannya. kesana, Bu, ya? Iya. Oke, kita lanjut ke masa tadi Ibu bahwa di masa remaja itu mau ABG itu Ibu lebih banyak belajar di rumah. Iya. Dan tidak ada kegiatan lain selain itu, Bu. Selain belajar dan belajar. Organisasi tidak terlalu diikuti ya? Saya olahraga. Olahraga. Saya waktu itu sama ibu saya diajak main tenis tuh Mas di Manuntung tuh. Masih latihan-latihan gitu aja. Tapi kan belum turnamen, masih begitu. Oh iya saya lupa. Saya lupa Mas Ade, saya skip. Saya tuh juara. Saya SD juara puisi sekota Balikpapan. Karena saya tuh ada PON seni. Nah, saya lupa. Saya nih berprestasi di bidang seni juga. Saya suka nyanyi, saya juga suka baca puisi. Nah, ya saya lupa itu. Saya pernah juara itu. Ini mau kita uji coba tuh benar apakah beliau masih ingat puisi di SD atau masih ada suara-suara yang kita ingin dengar ya? Suara aja deh, kalau puisi saya lupa. Oke. Iya. Nanti kita akan dengar di akhir season ini Ibu Risti ini menyanyi Bu ya? Boleh. Kita lanjut tadi Bu. Ada prestasi di nyanyi dan di baca puisi. Iya. Nah kemudian di SMP terus berlanjut atau? SMP saya juga saya sering tampil kalau untuk puisi terutama. Iya, baca puisi. Sudah menang di tingkat berapa? Masih kota Balikpapan. Kan itu waktu masih porseni kan istilahnya dulu itu. Iya. Terus Ibu nggak mendalami itu? Ya karena udah SMP sulit pelajarannya Mas, saya udah lepas Bu ya? Lepas ya. Oke, iya. jadi fokus untuk mengejar mimpi. Waktu itu mimpinya apa sih Bu? Mimpi mau jadi apa sih? Dulu dokter. Oh jadi dokter? dulu. Kan waktu kan dulu dokter. Gitu. Jadi Ibu memupuk asa itu Bu ya di SD, SMP Bu? Iya. Kemudian setelah itu pilih kemana Bu? SMA-nya? Satu. SMA Karena saya nilai bagus juga, masuk SMA 1 lagi. Gitu. Iya. Gitu. Jadi memang Ibu mengarah ke sana Bu Iya. ya, mengejar SMA 1. Iya. Kenapa Bu milih SMA 1 waktu itu? Dekat rumah kan, saya kan di Bayangkara. Oke. Dan juga nilai saya pas, ya udah alhamdulillah. Gitu. Nggak ke mungkin SMK atau? Enggak. Karena saya mau kuliah. Maka saya harus SMA gitu, kata bapak saya begitu. Oke, Iya. biasanya ada gangguan tuh Bu di masa-masa SMA? Enggak ada. Saya patuh tuh. Saya patuh orangnya. Jadi belajar aja Bu ya? Iya, saya belajar Nggak aja. ikut kayak teman-teman yang lain mungkin keluyuran? Enggak ada. Jadi Ibu sebenarnya anak yang disiplin betul Bu? Iya, betul. Oke, terus selama masa SMA itu Ibu punya kenangan kah yang kalau SMA tuh lucu ya. Kan cinta monyet ya. Namanya SMA. Lucu SMA itu namanya SMA Mas ya. Ya olok-olokan, suka-suka wajar. Pokoknya kan batas-batasnya. Berarti Pak Tohar ini bukan cinta pertama Ibu dong?
susah ya kalau suruh anukan begitu ya. Ya pokoknya intinya ya suka-suka gitu aja sih. Iya, begitu. Jadi waktu itu sudah ada rasa-rasa dengan Iya, tapi jenismu kan kita ya? batasin kan. Iya. Dan ibunya ibu tahu juga soal ini. Tahu, tapi ya? kan kita batasi kan. Ya biasa aja Mas, namanya tapi kan enggak kayak sekarang ya. Kalau dulu Iya. tuh masih bagaimana ya namanya tahun 90-an itu kan. Gitu, iya. Oke. Iya. Nah, itu kenangan termanis ibu Iya. pernah merasakan Iya. ada rasa dengan Iya, orang jenis iya, ya? iya. Oke. Heeh. Setelah itu kemana tujuan ibu dari SMA Saya saat waktu itu kuliah di Malang. ini? Kenapa Malang bu? Kok jauh bener? Karena kan mbah saya kan orang Malang. Oh, oke. Maka oke. saya di Ibu- Malang. oke. Iya. Oke. Iya, saya di Malang. Ya coba juga sih di Brawijaya tapi nggak masuk. Akhirnya saya ngambil di akuntansi. Loh kan cita-cita ibu mau jadi dokter? Bener, tapi saya coba kan, coba. Di Unibrau Iya, itu. tapi nggak masuk. Udah Dokter, saya Bu, yang dipilih? dokter. Akhirnya saya coba akuntansi. Kenapa bantu setir ke akuntansi bu? Ya itulah karena mungkin saya pikir saya hitungan juga. Saya juga kuat juga di hitungan. Coba juga akuntansi gitu. Dan bila saya selama di Malang, saya juga termasuk lulusan terbaik juga Mas. Lulus itu. Nah, sebelum jadi lulusan terbaiknya Iya. panjang bu ya? Iya, iya. Itu ibu akhirnya milih kampusnya boleh tahu namanya tuh? Namanya STIE Malang Kuseswara. Saat itu terkenal banget di Malang. Terkenal sekali. Susah juga masuknya. Gitu. Tes juga, susah juga ke sana Mas. Ibu cari sendiri atau rekomendasi? Om saya, karena om saya kan lulusan Unmer, teknik sipil. Nah saat itu tahun 90 tuh memang lagi boomingnya Malang Kuseswara itu. Kampusnya bagus, dosennya bagus-bagus, maka saya coba situ. Ya Begitu. itu makanya saya bilang kok pilihnya di Malang karena ada sosok kakek di situ. Iya, dan juga om saya juga nawarin sudah kalau kamu nggak masuk kedokteran coba aja di akuntansi. Nah saya coba di akuntansi. Nah ibu dapat kayaknya udah dapat setir itu karena apa bu? Iya Kok karena akhirnya kan ini kan sebenarnya cita-cita luhur menjadi dokter, Iya. kemudian banting setir jadi. Iya. Ya karena saya nggak masuk dokter itu, gitu, nggak masuk di semua saya coba. Karena udah saya coba aja. Akuntansi toh juga sama juga hitungannya kan gitu, sama berhitung maksud saya begitu. Nah, saya coba di akuntansi. Selain Unibrau apa sih bu yang waktu itu ibu? Kalau saya coba di Malang aja Mas, Unibrau, aja iya. Saya nggak coba yang lain. Berapa kali coba waktu Satu itu? kali aja, saya langsung gitu pokoknya 97 lulus, 93 lulus langsung coba Brawijaya, nggak masuk, saya coba lagi Malang Kuseswara itu. Oh langsung bu, Langsung. memutuskan banting setir udah. Iya, ambil akuntansi Goodbye sudah. sama dokter. Iya, ya? gitu. Oke, goodbye Iya, dokter iya. lari ke ekonomi. Iya. Nah itu ibu merasakan apa saat itu? Apakah wah kayaknya ini dunia saya nih. Iya, saya kan tipenya orangnya saya Mas Ade. Orangnya saya kan selalu bisa ngikutin aja gitu. Saya orangnya nggak ada keraguan sih, saya orangnya berpikir positif aja. Begitu. Dari dulu saya begitu emang. Ya udah, saya kesini gitu aja saya. Oke. Berapa Begitu. lama di kuliah? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Itu terbilang cepat atau? Cepat. Oh cepat ya 4 tahun ya. Iya. Oh paling cepat berarti. Bu? Ya enggak sih cepat, pokoknya ya sesuai dan juga lulusan terbaik kan, bangga juga kan gitu. Saya gini loh, saya buktikan ke orang tua saya akuntansi saya harus bagus. Saya pernah dapat beasiswa juga, IP pernah 4 juga, A semua pernah. Ya saya buktikan gitu bahwa saya dokter nggak apa, tapi akuntansi saya harus bagus ya. Saya buktikan di situ. Saya lulus Beasiswa dari mana bu? dari kampus. Dari kampus Iya, langsung, karena kan IP-nya 4. Semester 5 kayak A semua itu saya. Bahwa saya itu IP-nya 3, terus Mas. Astaga. 3,5, 3,8, 4 gitu saya. Itu biaya sendiri atau biaya dari orang tua? Kalau semester 5 itu dari kampus. Karena kan beasiswa, terus lebihnya kan orang tua. Oh Gitu. jadi di semester 5 sudah bersih ibu Iya, dengan beasiswa Bu, ya? iya, begitu. Dan yang ibu kenang di masa-masa tadi bu, mahasiswa itu seperti apa? Nah, karena itu jauh dari orang tua nih, jujur aja. Tadi kan saya sampaikan, saya ini belajar, dan belajar. Ya. Saya itu tidak tahu loh yang namanya cuci baju itu bagaimana, setrika bagaimana. Nah di Malang itu saya, di kos itu saya mulai tahu, oh begini tuh cara setrika, oh begini tuh cara cuci baju. Harusnya kan, situlah saya mulai belajar, oh caranya begitu loh Mas. Belajar mandiri. Mandirinya di Ya, situ, mandiri. karena jauh dari orang tua, langsung dari kecil ngumpul, coba langsung jauh kan. Nah gitu. Dan ibu nggak ada tadi mengembangkan bakat-bakat yang kecil itu? Nggak ada, karena saya berpikir bapak ibu saya pas-pasan, saya di Malang, harus sendiri, dikasih kepercayaan, harus saya jaga. Saya nggak mau macam-macam, begitu.
Setelah 4 tahun di kampus tadi, Ibu Nah. langsung balik ke sini atau Enggak, tetap di sana? saya coba apply semua, lihat-lihat, saya coba di Jakarta. Tante IPK-nya juga berapa saat itu, Bu? 3,45. Weh, Karena yang sedikit kumulot, lagi mau kumulot. iya, ya? iya saya enggak, makanya saya terbaik. Karena yang kumulot kan 3,5 sekian. Ah, Nah, tante saya juga ada di Jakarta, di Severn waktu itu. Cobain nah, tante ada loh, ada temen jadi bosnya Bank Multicore, coba apply. Saya apply lah. Masuk di situ, saya tes ke Jakarta. Sendiri juga saya dari Malang ke Jakarta naik kereta. Sendiri itu, Mas. Sampai dijemput tante saya di Gambir itu. Siapa yang jemput waktu itu? Tante saya. Oke. Iya, langsung tante saya kan mau kerja di Jakarta sama di Chevron kan. Cobalah saya ke bank. Masuk juga, tes juga gitu. Ketat juga. Masuk lagi saya. Di Chevron. Bukan di, Di bank, bank, di di bank, bank, gitu. Bank apa waktu itu, Bu? Multicore itu join sama RBOS Skotlandia. Jadi BCA sama RBOS joinnya ada bank itu gitulah. Itu di Jakarta, kantornya di World Trade Center di Sudirman Itu kantornya. Ibu terbilang nekat tuh, Bu, dari Malang ke Iya, Jakarta sendiri. Dan enggak takut waktu itu? Enggak, nah saya kan orang mandiri dari kecil, saya sendiri. Waktu itu berani. turunnya di Gambir. Oh, Gambir ya. Iya, Langsung sendiri dijemput sama tante Ibu iya, di Jakarta. Iya. Itu berapa lama Ibu kerja di bank itu? Akhirnya? 97 2000 3 tahun. 3 tahun. Iya. Usia waktu itu berapa, Bu? 18 tahun kan lulus SMA. 18 tahun. 18 tahun. Sampai ya? 22 sampai 21. 21, Bu, Iya. ya? Waktu itu usia. Iya. Sudah bekerja di bank, Bu, ya? Iya. Sudah dapat penghasilan berapa waktu Sudah. itu? Wih, waktu itu masih 2 juta ya. Wih. Namanya, gede banget ya dulu, tahun 2 juta itu 97. setara apa, Bu, waktu? Mungkin kalau di sini 3,5 ya. Sekarang ini 3,5 mungkin ya. Gitu, begitu Mas. Oke, itu dengan uang 2 juta itu Ibu pakai buat apa waktu itu? Nah, sekarang tante saya masih di sana, saya masih ikut tante saya. Jadi uang itu ya namanya ini kasih ibu saya kirim, bangga gitu loh, kasih kirim ibu saya. Dan juga untuk saya juga bayar kos, makan gitu sama di Jakarta begitu. Ibu ngerasakan hal yang berbeda kehidupan di Oh, berbeda Balikpapan, banget. Malang, Jakarta? Berbeda banget tuh di Jakarta. Karena apa? Saya harus bangun pagi naik bus bergelantungan dari Ciledug sampai Sudirman. Oh, Ibu tinggal di Ciledug ya? Iya, jadi ba'da subuh itu sudah bangun nyiapin makan ransum karena saya nggak jajan. Bergelantungan sama teman saya itu, waduh kayak Kantor gini Ibu di mana namanya. waktu itu? Waktu itu saya harus training dulu di BCA di Wisma Asia. Tahu Wisma oke, Asia? ya. Ya, saya di situ selama 3 bulan. Baru penempatan. Habis itu di ranking. Yang bagus tuh di BO, di back office. Nah, saya kena di back office. Saya kena di bagian kredit. Ya. Nah, itu baru penempatan. Nah, saya kena di Sudirman. Jadi habis di Wisma Asia, Kampung Timur, baru saya kena di Sudirman. Oke. Gitu, Mas. 3 tahun di Nah, akhirnya saya minta pindah 8, saya kos di Setiabudi, belakangan Cheese Manhattan. Nah, saya di situ. Pindah sendiri. Iya, mandiri tapi sendiri. Jakarta emang keras ya kehidupannya ya. Maksudnya untuk etika itu emang nggak ada kayak orang Jawa. Lu gue kan Jakarta itu. Tapi saya tetap aja megang prinsip bahwa saya orang Jawa ya harus ada sopan santun gitu. Budayanya waktu itu yang Ibu ngerasain, oh, kayaknya keras betul tuh apa, Bu? Masing-masing individualisme yang tinggi kok di Jakarta. Beda sama kayak di Malang. Tolong-tolongnya tinggi kan. Kalau di Jawa kan Jakarta kan enggak. Ya. Itu gitu Mas. Dan Itu Ibu yang saya ngerasa, berasa. kok begini ya? Iya, Ada kok begini ya Jakarta ini ternyata ya keras itu kehidupannya. Betul-betul emang, bangun pagi, memang betul. Jakarta itu saya, aduh begini ternyata ya. Tapi enggak apa-apa, itu sebagai, apa ya, sama saya sebagai pembelajaran saya, motivasi. Nggak ada teman curhat waktu itu? Nggak ada, saya Jadi kos Ibu sendiri. curhatnya sama dinding dong, Bu, ya? Iya, karena telepon ibu Oke. saya. Nah, telepon terus juga Mas Ade. Telepon cari yang murah kan pagi dulu kan masih pakai. Oh, pakai koin ya? Lain pakai koin, pakai apa yang kita kuartel tuh ya, kuartel. Oke. Nah, itu jam 5 sudah duduk di wartel tunggu-nunggu gitu izin terus biar dapat promo murah saat itu gitu. Oke, Begitu, Mas. di bank berapa lama, Bu? waktu 3. itu? 3 tahun. 3 ya? tahun. Setelah itu kemana, Bu? Pulang ke Balikpapan. Karena ngerasa tadi tidak enjoy di Jakarta. Bukan, karena satu kondisinya waktu itu kan lagi banyak demo ya. Yang Berarti kerusuhan Pak tahun Harto itu. 98. 98 itu kan. Terus saya sudah mulai 22 tahun, 23 tahun gitu. Kata ibu saya, Risti pulang sudah. Kata kamu di Jakarta nggak dapet jodoh loh. Kata kamu nanti di Jakarta nggak nikah loh. Saya pulanglah ke Balikpapan. Gitu ceritanya. Gitu, karena ibu saya makin pikir anak perempuan kok jauh-jauh betul. Kerjanya nanti kamu nggak cepet nikah loh. Karena teman saya sudah pada nikah semua nih. Saya masih belum. Oke, Gitu kalau ceritanya. boleh tahu dari satu angkatan Ibu, berapa yang belum nikah saat itu?
Kalau untuk perempuannya mungkin banyak, Masih banyak ya? tapi kan ya setengahnya lah sudah pada menikah. Sudah Saya kan pada belum. menikah, Ibu saya kan pikir, "Ih, anakku nih perempuan semua lagi. Kayak apa nih belum nikah gitu, harusnya suruh pulang aja bulapan gitu." Pulanglah saya ke Balikpapan. Oke, tahun 2000 dong. 2000. 2000. Oke, tahun 2000 Bu pulang Iya. ke Jakarta, Ke Balikpapan, ya. iya. Apa yang Ibu lakukan di Balikpapan? Lamar kerja lagi. Usia 23 dapat apa, Bu? Di Coca-Cola saya kerja. Oh, Coca-Cola. Oh, langsung dapat marketing officer karena saya sudah pengalaman. Hah? Nah, itu saya mulai enak di Coca-Cola itu, dapat marketing officer. Jabatannya sudah mentereng dong, Bu. Lumayan, Orang Jakarta lumayan. sekarang Iya, ya. karena itu saya, nah itulah dari bank yang hanya di back office ketemu angka, di Coca-Cola harus ketemu orang. Padahal saya apply-nya di Coca-Cola akuntansi, nggak dikasih. Saya dikasih marketing. Karena kan tahapnya banyak Mas, berapa ribu ingat saya itu. Dari berapa, saya masuk 10 besar, kok bisa masuk terus gitu loh. Akhirnya gimana Mbak Rizky, maukah jadi marketing? Karena nggak ada lagi akuntansi. Ya sudah saya coba aja jadi marketing. Berapa lama Bu di Coca-Cola? 3 tahun. Oh, betah juga di marketing ya. Oh iya, saya itu keliling-keliling itu Mas. Saya itu. Nah, di Coca-Cola ini saya lucu uniknya nih. Ada gaji besar. Saya bisa nabung. Saya keliling-keliling, tugas. Saya sudah hafal Kalimantan. Ke Tarakan, ke Sampit, Banjarmasin, Pontianak, Batu Licin, sudah semua. Ya. Karena kan Coca-Cola kan emang salesnya kan emang dia ke bawah kan. Ya. Marketing situ gitu loh Mas. Di Coca-Cola itu saya mulai belajar marketing. Keliling selain di Kalimantan di mana, Bu? Kalau boleh. Bandung, Jakarta, Makassar. Iya. Saya Sendirian? belajar ilmu sendiri kan tugas. Hari tugas ini sebulan, Tugas tugas dari ini. Coca-Cola ini Iya. ya, Di Coca-Cola saya kan tugas-tugas sama tugas Paling itu. lama berapa lama, Bu? Sebulan pas di Jakarta, Sebulan. pas lagi MIT training itu. Oke. Mengenai marketing. 3 tahun Gitu. di Coca-Cola, di marketing, berarti Ibu sudah usia 26 ya? Sudah mengenal? Enggak dong, 24-an Mas. 24 saya, ya? Iya, 24 25 lah. Oke. Itu iya. Itu sudah punya pasangan, Bu? Maksudnya yang siap-siap? Nah itu Pak Tohari. Oh. Iya. Apapun kita, kalau bukan rezeki kita akan hilang kok Mas. Contoh saya makan kue, saya jatuh kue saya ini. Kan bukan rezeki saya ngabisin kue itu. Saya juga percaya itu bahwa jodoh itu, walaupun saya genggam Pak Tohari, saya sayang sama Pak Tohari. Tapi Allah berkehendak, udah Riz, saya ambil Tohari Ajis. Kamu harus itu loh saya sampai sekarang saya kuat. Saya harus pasrah lah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.